Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama yaitu Mukhalifatul Maisyarah dengan NIM 20021120008, kemudian Septian Ayu Permatasari dengan NIM 20021120009 dan Agung Sasmita dengan NIM 20021120017. Kami di sini akan mempresentasikan yaitu tentang sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu latar belakang. Tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dijumpai oleh zat kimia dan berbagai bentuk, mulai dari pembuatan makanan seperti es krim dan cairan dalam tubuh kita, tak terkecuali sifat koligatif larutan itu sendiri. Apa itu sebenarnya sifat koligatif larutan? Sifat koligatif adalah sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, tetapi tidak pada jenisnya. Sifat koligatif larutan meliputi tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif memiliki banyak penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada penurunan titik beku dapat mempertahankan kehidupan selama musim dingin. Penerapan tekanan osmotik dapat ditemukan pada alam, juga dalam bidang kesehatan dan dalam ilmu biologi. Salah satunya yakni pada hewan-hewan yang tinggal di daerah beriklim dingin, seperti beruang kutub. Mereka memanfaatkan prinsip sifat koligatif larutan penurunan titik beku untuk bertahan hidup. Darah ikan-ikan laut mengandung zat-zat anti beku juga turut mampu menurunkan titik beku air hingga 0,8 derajat Celcius. Sifat koligatif larutan memang cukup jarang dibahas oleh orang awam. Padahal kenyataannya, sifat koligatif larutan ini memiliki banyak sekali manfaat dalam menopang kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Oleh karena itu, perlunya pembahasan lebih lanjut mengenai sifat koligatif larutan dan penerapan-penerapan lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang kedua, apa pengertian sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang ketiga, bagaimana sifat koligatif larutan non-elektrolit dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, bagaimana sifat koligatif larutan elektrolit? Tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui pengertian sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang ketiga, mengetahui sifat koligatif larutan non-elektrolit dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengetahui sifat koligatif larutan elektrolit. Membahas apa itu sifat koligatif larutan, kita perlu mengenal dahulu apa itu yang dinamakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama yaitu larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jika dalam larutan terdapat ion, larutan tersebut bersifat elektrolit. Contoh larutan elektrolit yaitu larutan garam dapur, larutan cuka makan, larutan asam sulfat, larutan tawas, air sungai, dan air laut. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jika dalam larutan tersebut tidak terdapat ion, larutan tersebut bersifat non-elektrolit. Contoh larutan non-elektrolit adalah larutan gula, larutan urea, larutan alkohol, dan larutan glukosa. Lalu, apa sih sifat koligatif larutan itu? Nah,
Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Sifat koligatif larutan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit. Hal itu disebabkan zat terlarut dalam larutan elektrolit bertambah jumlahnya karena terurai menjadi ion-ion. Sedangkan zat terlarut pada larutan non-elektrolit jumlahnya tetap karena tidak terurai menjadi ion-ion. Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka sifat koligatif larutan non-elektrolit lebih rendah daripada sifat koligatif larutan elektrolit. Hukum Rolle merupakan dasar dari sifat koligatif larutan. Keempat sifat itu ialah: yang pertama, penurunan tekanan uap relatif terhadap tekanan uap pelarut murni. Yang kedua, peningkatan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmotik. Sebelum kita membahas 4 sifat koligatif tadi, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu yang namanya konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif komposisi zat larut dan pelarut di dalam larutan. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat larut dengan jumlah total zat dalam larutan, atau dalam perbandingan jumlah zat larut dengan jumlah pelarut. Sementara itu, secara kualitatif, komposisi larutan dapat dinyatakan sebagai encer atau berkonsentrasi rendah atau pekat atau berkonsentrasi tinggi. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Konsentrasi larutan yang pertama yaitu kemolaran. Di dalam 1 liter atau molaritas adalah satuan konsentrasi dari larutan yang dapat menunjukkan jumlah mol dari zat terlarut larutan. Dengan persamaan, molaritas atau bisa disimbolkan dengan M besar sama dengan mol zat larut per volume larutan L besar sama dengan milimol zat larut per volume larutan mililiter. Atau bisa dengan juga molaritas atau M besar sama dengan massa zat larut gram per ml zat larut kali 1000 per volume larutan atau mililiter. Yang kedua yaitu molalitas atau kemolalan, hampir sama dengan molaritas. Namun ada yang membedakan yaitu besaran pelarutnya. Jika molaritas menggunakan besaran pelarut dalam volume, molalitas menghitung konsentrasi dengan perbandingan mol di dalam 1 berat atau dalam 1 kg pelarut. Dengan persamaan, molalitas atau M kecil sama dengan mol zat larut per massa pelarut kilogram. Bisa dengan molalitas M kecil sama dengan massa zat larut gram per ml zat larut kali 1000 per massa pelarut gram. Yang ketiga yaitu fraksi mol. Fraksi mol ini dapat menunjukkan perbandingan dari konsentrasi mol zat baik zat larut maupun zat pelarut dengan larutan tersebut, di mana fraksi mol zat larut dan zat pelarut jika dijumlahkan akan menjadi 1. Dengan persamaan XT sama dengan NT per NT plus NP dan XP sama dengan NP per NT plus NP dengan XT plus XP sama dengan 1, di mana XT adalah fraksi mol zat terlarut, NT adalah mol zat terlarut, XP adalah fraksi mol zat pelarut, NP adalah mol zat pelarut. Yang keempat yaitu persen massa dan persen volume. Persen massa di mana ada yang membandingkan massa suatu zat terlarut dengan 100 gram larutannya dan membandingkan massa suatu zat terlarut dengan volume larutan tersebut. Digunakan untuk mencari kandungan zat terlarut di dalam larutan yang berasal dari fase padat. Sedangkan persen volume perbandingan volume dari zat terlarut dengan volume larutan, di mana biasanya digunakan untuk zat terlarut yang berasal dari fase cair. Dengan persamaan persen zat larut
sama dengan massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Sedangkan persen zat pelarut sama dengan massa zat pelarut per massa larutan kali 100%. Bisa juga dengan persen dengan simbol M atau V besar zat larut sama dengan massa zat larut per volume larutan kali 100%. Oke, langsung saja kita bahas sifat koligatif keempat tadi. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau delta P, yaitu jika zat terlarut bersifat non-volatif atau tidak mudah menguap, tekanan uapnya tidak dapat terukur. Tekanan uap dari larutan akan selalu lebih rendah dari tekanan uap pelarut murni yang volatil. Hal ini dapat digambarkan dengan rumus yaitu delta P sama dengan P0 kali XT atau P sama dengan P0 min delta P atau P sama dengan P0 min dalam kurung P0 kali XT atau P sama dengan P0 kali 1 min XT atau P sama dengan P0 kali XP. Dengan keterangan delta P yaitu penurunan tekanan uap jenuh larutan, P0 yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni, P yaitu tekanan uap jenuh larutan atau campuran, XT yaitu fraksi mol zat terlarut, XP yaitu fraksi mol pelarut yang dinyatakan dalam XP sama dengan XP per NT plus NP. NP yaitu mol pelarut, NT yaitu mol zat terlarut. Dengan tetapan tekanan uap jenuh airnya yaitu dengan suhu 0 derajat Celcius, tekanan uap jenuh air 4,58. Dengan suhu 10 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya 9,21. Suhu 20 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya 17,54. Suhu 30 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya 31,82. 40 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya 55,3. Suhu 50 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya 97,5. Suhu 60 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya 149,4. Suhu 70 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya 233,7. Suhu 80 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya 355,1. Suhu 90 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya 525,8. Suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap jenuh airnya 760,0 derajat. Jadi, makin naik suhunya, tekanan uap jenuh airnya semakin banyak. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kolam apung. Kolam apung Atlantis Water Adventure yang berada di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta merupakan contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut. Air yang berada di kolam apung ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi, bahkan 10 kali lipat tingginya dibandingkan kadar garam rata-rata di lautan. Air atau pelarut yang ada di kolam apung ini sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan karena memiliki konsentrasi zat terlarut sangat tinggi. Maka pada saat kita berenang di sini akan mengapung atau tidak tenggelam. Yang kedua yaitu mendapatkan benzina murni. Tahukah kamu bahan bakar untuk pesawat terbang? Bahan bakar untuk pesawat terbang bernama avgas atau aviation gasoline atau yang lebih dikenal dengan nama bensol. Nama lain dari bensol adalah benzina. Benzina adalah kandungan alami dalam minyak. Benzina biasanya tercampur dengan toluena yang membentuk larutan benzina toluena. Bagaimana mendapatkan benzina murni? Apabila larutannya terdiri atas benzina dan toluena yang memiliki fraksi mol yang sama,
Untuk mendapatkan benzena murni menggunakan pemisahan campuran dengan distilasi bertingkat dengan menggunakan prinsip perbedaan tekanan uap antara zat pelarut dengan zat terlarut. Sifat yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau delta TB, yaitu suatu zat cair akan mendidih jika tekanan uap jenuh zat cair itu sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Dengan persamaan, delta TB sama dengan M kali KB atau delta TB sama dengan W2 per MR kali 1000 per W1 kali KB. Dengan tetapan kenaikan titik didih molalnya, yang pertama yaitu pada pelarut air, titik didihnya 100 derajat Celcius dengan tetapan kenaikan titik didih molalnya 0,52 derajat Celcius. Yang kedua yaitu alkohol, titik didihnya 78,5 derajat Celcius dengan tetapan kenaikan titik didih molalnya 1,19 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu ether, titik didihnya 34,5 derajat Celcius dengan tetapan kenaikan titik didih molalnya 2,11 derajat Celcius. Yang keempat yaitu kloroform dengan titik didih 61,2 derajat Celcius dengan tetapan kenaikan titik didih molalnya 3,88 derajat Celcius. Yang kelima yaitu benzen, titik didihnya 80,1 derajat Celcius dengan tetapan kenaikan titik didih molalnya 2,52 derajat Celcius. Yang keenam yaitu aseton, titik didihnya 56,5 derajat Celcius, tetapan kenaikan titik didih molalnya 1,67 derajat Celcius. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu air mendidih. Air mendidih pada 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Jika air tersebut ditambahkan dengan garam, maka titik didihnya menjadi lebih dari 100 derajat Celcius pada tekanan yang sama. Itu artinya air pada larutan garam mengalami kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih larutan garam ini tergantung dari konsentrasi garam di dalam air. Semakin banyak kandungan garam, maka kenaikan titik didihnya makin tinggi. Yang kedua yaitu distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Larutan yang akan dipisahkan dengan zat terlarutnya, suhunya dinaikkan secara perlahan agar zat terlarut menguap dan dapat dipisahkan dengan pelarutnya. Jadi, sangat penting sekali mengetahui titik didih zat terlarut agar waktu yang diperlukan untuk mendidihkan larutan tersebut dapat diketahui. Kenaikan titik didih juga digunakan untuk mengklasifikasikan bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang ketiga yaitu penurunan titik beku atau delta TF, yaitu titik beku adalah keadaan saat suhu dan tekanan tertentu suatu zat mencair, di mana cairan dengan zat padatnya berada pada keadaan setimbang. Pada titik beku, kecepatan partikel meninggalkan keadaan padat dan memasuki keadaan cair sama dengan kecepatan partikel meninggalkan keadaan cair dan memasuki keadaan padat. Jika ke dalam air dilarutkan sejumlah zat terlarut yang sukar menguap sehingga terbentuk larutan, maka titik beku larutan tersebut akan lebih rendah daripada titik beku air murni. Turunnya suhu beku larutan dari titik beku pelarutnya disebut penurunan titik beku larutan atau delta TF. Dengan rumus yaitu delta TF sama dengan TF larut min TF larutan, atau delta TF sama dengan M kali KF, atau delta TF sama dengan gram per MR kali 1000 per P kali KF. Dengan keterangan delta TF adalah penurunan titik beku, TF adalah titik beku, KF adalah konstanta penurunan titik beku, gram adalah massa zat terlarut, P adalah massa pelarut.
Dengan tetapan penurunan titik beku molalnya, yang pertama pelarut air titik beku 0 derajat Celcius, tetapan penurunan titik bekunya 1,86 derajat Celcius. Yang kedua benzena titik beku 5,4 derajat Celcius, tetapan penurunan titik beku 5,1 derajat Celcius. Yang ketiga fenol titik beku 39 derajat Celcius, tetapan penurunan titik beku 7,3 derajat Celcius. Naftalena titik beku 80 derajat Celcius, tetapan penurunan titik beku molalnya 7 derajat Celcius. Camfer titik beku 180 derajat Celcius, tetapan penurunan titik beku molalnya 40 derajat Celcius. Nitrobenzen titik beku 5,6 derajat Celcius, tetapan penurunan titik beku molalnya 6,9 derajat Celcius. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mencairkan salju di jalan raya. Di negara-negara yang mengalami musim salju, mobil akan mengalami kesulitan saat melintasi jalan raya karena jalan raya tertutup salju yang cukup tebal. Salju ini bisa menyebabkan kendaraan tergelincir atau slip karena licin sehingga perlu dibersihkan. Untuk membersihkan salju di jalan raya biasanya ditaburi dengan campuran garam NaCl dan CaCl2. Penaburan garam ini akan menurunkan titik beku salju tersebut, sehingga salju kembali menjadi air. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka makin menurun titik bekunya, sehingga salju akan makin banyak yang mencair. Yang kedua yaitu pada pembuatan campuran pendingin pada es puter. Mungkin kamu tidak asing dengan yang namanya es putar. Untuk membuat es putar diperlukan yang namanya cairan pendingin. Cairan pendingin merupakan larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Secara sederhana, cairan pendingin dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke pinggan es batu. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk sehingga campuran membeku. Sifat yang terakhir yaitu tekanan osmotik atau P, yaitu osmosis atau tekanan osmotik adalah proses berpindahnya zat cair dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semipermeabel. Osmosis dapat dihentikan jika diberi tekanan. Tekanan yang diberikan inilah yang disebut tekanan osmotik. Yang ini adalah gambar terjadinya tekanan osmotik. Kemudian ini adalah rumus tekanan osmotik yaitu P sama dengan M kali R kali T. Dengan keterangan P adalah tekanan osmotik, M adalah molaritas, R adalah tetapan gas yaitu 0,082 liter atmosfer atau Kmol. T adalah suhu, yaitu Kelvin. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu mesin cuci darah. Pasien penderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah atau hemodialisis dengan menggunakan mesin dialisis. Mesin-mesin dialisis ini menggunakan prinsip tekanan osmotik larutan. Terapi pada hemodialisis menggunakan metode dialisis, yaitu proses perpindahan molekul kecil-kecil seperti urea dari dalam sel darah melalui membran semipermeabel dan masuk ke cairan lain kemudian dibuang. Membran tak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein sehingga akan tetap berada di dalam darah. Yang kedua yaitu pada pengawetan selai. Industri makanan ringan sering memanfaatkan konsep tekanan osmotik pada pengawetan selai. Gula dalam jumlah yang banyak ternyata penting dalam proses pengawetan karena gula membantu membunuh bakteri yang bisa mengakibatkan botulisme.
Botulisme merupakan kondisi keracunan serius yang disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Bila sel bakteri berada dalam larutan gula hipertonik atau konsentrasi tinggi, air intrasel cenderung untuk bergerak keluar dari sel bakteri ke larutan yang lebih pekat. Proses ini yang disebut krenasi atau crenation, menyebabkan sel bakteri tersebut mengerut dan akhirnya tidak berfungsi lagi. Ini ada sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit memperlihatkan sifat koligatif yang lebih besar dari hasil perhitungan dengan persamaan untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit di atas. Perbandingan antara sifat koligatif larutan elektrolit yang terlihat dan hasil perhitungan dengan persamaan untuk sifat koligatif larutan non-elektrolit. Menurut Van Hoff, besarnya selalu tetap dan diberi simbol I. I yaitu tetapan atau faktor Van Hoff. Dengan rumus I sama dengan nilai terukur untuk larutan elektrolit per nilai ekspektasi untuk larutan elektrolit. I sama dengan 1 plus N min 1 alpha. Dengan keterangan N sama dengan jumlah seluruh ion zat elektrolit, baik yang plus maupun minus. Alpha adalah derajat ionisasi larutan elektrolit. Untuk elektrolit kuat, alpanya yaitu 1. Rumus-rumus sifat koligatif untuk larutan elektrolit menjadi delta TB sama dengan KB kali M kali I. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. P sama dengan M kali R kali T kali I. I sama dengan 1 plus N min 1 alpha. Khusus untuk tekanan uap, pertambahan jumlah partikel diperhitungkan pada fraksi mol pelarut dan terlarut. Expel sama dengan Npel per Npel plus enter kali I. Exter sama dengan enter kali I per Npel plus enter kali I. Pel sama dengan pelarut, ter yaitu terlarut. Larutan elektrolit dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu elektrolit kuat, yang berkarakteristik yang pertama menghasilkan banyak ion molekul netral dalam larutan hanya sedikit atau tidak ada. Yang kedua, terionisasi sempurna atau sebagian besar terionisasi sempurna. Yang ketiga, jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan banyak, lampu menyala. Yang keempat, penghantar listrik yang baik. Yang kelima, derajat ionisasi sama dengan 1 atau mendekati 1. Contohnya adalah pada asam kuat yaitu HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, dan HF. Pada basa kuat yaitu NaOH, CaOH2, MgOH2, LiOH. Garam yaitu NaCl. Yang kedua yaitu elektrolit lemah, yang berkarakteristik yang pertama menghasilkan sedikit ion. Yang kedua, molekul netral dalam larutan banyak. Yang ketiga, terionisasi hanya sebagian kecil. Yang keempat, jika dilakukan uji daya hantar listrik, gelembung gas yang dihasilkan sedikit, lampu tidak menyala. Yang kelima, penghantar listrik yang buruk. Yang keenam, derajat ionisasi mendekati 0. Contohnya adalah pada asam lemah yaitu cuka, asam askorbat, dan asam smooth. Pada basa lemah yaitu AlOH3, NH4OH. Pada garam yaitu NH4Cn. Selanjutnya yaitu ada video animasi sifat koligatif larutan. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan, sahabat cerdas harus tahu dulu nih apa pengertian dari larutan. Agar sahabat cerdas lebih paham, sahabat cerdas bisa melihat gambar di samping ini. Misalnya, kita memiliki air sebanyak 100 ml yang ditambahkan 1 sendok garam. Setelah diaduk-aduk, kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana air sebagai pelarut dan mana
dengan campuran homogen. Campuran inilah yang disebut dengan larutan. Jadi, dari ilustrasi ini, sahabat cerdas bisa paham ya, larutan itu adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Atau kita tidak bisa lagi mengidentifikasi mana pelarutnya dan mana zat terlarutnya. Sahabat cerdas paham kan? Nah, ternyata setiap larutan itu memiliki sifat yang khas. Sifat khas inilah yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ada 4 jenisnya, yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Tetapi sebelum membahas ini, sahabat cerdas harus tahu dulu apa maksud dari sifat koligatif larutan ini. Di awal tadi, kita sudah melihat gambar dua zat, di mana zat pertama adalah pelarut air yang memiliki titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan gambar kedua adalah larutan garam dengan titik didih 100,52 derajat Celcius. Nah, kalau larutan garam berarti terbuat dari apa ya? Ya, benar sekali, terbuat dari pelarut air dan zat terlarut berupa garam. Jika sahabat cerdas perhatikan, ternyata titik didih larutan garam lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murni atau air. Kenapa bisa lebih tinggi sih, Bu? Karena memang kenaikan titik didih ini merupakan salah satu sifat khas yang dimiliki oleh larutan yang kita sebut dengan sifat koligatif. Paham ya sahabat cerdas? Kenaikan titik didih suatu larutan bisa terjadi dikarenakan adanya zat terlarut yang ada di dalam larutan. Nah, hal ini sesuai dengan pengertian sifat koligatif larutan. Jadi, sahabat cerdas, sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya dan tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya gini sahabat cerdas. Jadi, apabila jumlah partikel zat terlarutnya semakin banyak, maka sifat koligatifnya juga akan semakin besar. Contohnya adalah larutan garam tadi ya. Misalnya, dalam 100 ml pelarut air, kita memasukkan garam sebanyak 10 gram. Nah, sifat koligatif yang terbentuk akan lebih kecil jika dibandingkan dengan larutan yang terdiri dari 100 ml air dan 20 gram garam. Paham ya sahabat cerdas? Kesimpulannya, semakin banyak partikel zat terlarutnya, maka sifat koligatif larutan yang terbentuk juga akan semakin besar. Nah, konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut ini ternyata secara matematis dapat dihitung loh sahabat cerdas. Cara menghitungnya terdapat 3 cara, yaitu yang pertama molaritas, yang kedua molalitas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Pengertian molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan molalitas adalah
larut dalam 1 kg pelarut. Sedangkan fraksi mol yaitu perbandingan jumlah mol suatu komponen larutan dengan jumlah mol keseluruhan komponen larutan. Rumus untuk menghitung molaritas adalah M besar sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Rumus menghitung molaritas adalah M kecil sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Rumus untuk menghitung fraksi mol atau X adalah XA sama dengan Na per Na tambah Nb, atau XB sama dengan Nb per Na tambah Nb, di mana hasil XA tambah XB sama dengan 1. Demikian video pembelajaran kita kali ini ya sahabat cerdas. Sahabat cerdas bisa mencoba. Kemudian ada demonstrasi. Percobaan yang pertama yaitu pada penurunan titik beku. Alat dan bahan 3 sendok makan, 3 buah gelas plastik, tepung terigu, es batu, garam, dan juga gula. Cara kerjanya, yang pertama siapkan 4 buah gelas plastik, lalu berilah nama dan nomor pada setiap gelas secara berurutan. Kemudian masukkan es secukupnya ke dalam setiap gelas. Kemudian tuangkan garam, gula, tepung terigu sebanyak 1 sendok makan atau 15 ml ke dalam gelas. Tunggu beberapa menit, kemudian lihat hasilnya, yaitu gelas yang pertama terdapat es yang masih utuh, gelas kedua terdapat sebagian es yang masih utuh dan sebagian hancur atau meleleh, gelas yang ketiga terdapat sebagian es yang masih utuh dan lebih banyak yang hancur atau meleleh, gelas keempat terdapat es yang masih utuh dan es menyatu. Jadi, pada percobaan ini yang mengalami penurunan titik beku yaitu pada gelas kedua, karena dalam es batu terdapat tatanan geometrik yang terstruktur dan kaku. Tatanan ini rusak ketika garam dimasukkan yang mengakibatkan molekul-molekul air yang bebas bergerak dan membuat wujud es menjadi cair. Lalu, garam yang ditambahkan pada es juga menurunkan titik beku dari es itu. Akibatnya, es yang tidak ditaburi oleh garam meleleh lebih cepat dari antara lainnya. Es yang misalnya akan membeku pada titik 0 derajat Celcius ketika ditaburi garam, titik bekunya menurun menjadi -10 derajat Celcius. Maka dari itu, jika biasanya es tersebut bisa tetap membeku dan bertahan pada 0 derajat Celcius, pada percobaan es ini sudah meleleh karena titik bekunya menjadi -10 derajat Celcius bukan 0 derajat Celcius lagi. Bahan yang kedua yaitu pada tekanan osmotik. Alat dan bahan yaitu mentimun, sendok, gelas, air atau aquades, timbangan, dan juga garam. Cara kerjanya, yang pertama masukkan air sebanyak 150 ml ke dalam gelas, lalu masukkan 2 sendok makan garam ke dalam salah satu gelas lalu diaduk, kemudian masukkan timun ke dalam setiap gelas dan tunggu selama 24 jam. Kemudian lihat hasilnya, yaitu gelas yang diberi garam, timun menjadi mengempes dan mengkeriput. Gelas yang tidak diberi garam, timun tidak ada perubahan atau masih sama seperti semula. Jadi, pada percobaan ini, kedua mentimun mengalami perbedaan struktur dan massa. Hal ini disebabkan oleh tekanan osmotik, karena konsentrasi air garam lebih tinggi daripada konsentrasi air mentimun. Maka terjadi perpindahan konsentrasi dari rendah ke tinggi. Sedangkan pada mentimun yang tidak diberi garam tidak mengalami perubahan karena air bersifat isotonik, sehingga tidak terjadi perubahan konsentrasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan osmotik terjadi akibat perbedaan konsentrasi antara dua zat, yaitu perpindahan konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi.
Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada macamnya zat terlarut tetapi semata-mata hanya ditentukan oleh banyaknya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Hukum Rolle merupakan dasar dari sifat koligatif larutan. Sedangkan cabangnya yakni penurunan tekanan uap adalah kecenderungan molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari molekul-molekul cairan di sekitarnya dan menjadi uap. Berbagai contoh penerapan penurunan tekanan uap yang paling mendunia adalah kandungan garam yang berada di laut mati. Oleh karena itu, materi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita karena dengan mempelajari, memahami, menguasai landasan teori dan praktikum, maka berbagai peristiwa atau proses kimiawi yang terjadi di dunia ini bisa kita kaji dan ambil manfaat dan keuntungannya dan juga menghindari kerugian dan bahayanya. Saran, untuk itu, marilah kita sebagai penerus agama, bangsa, dan negara harus lebih giat lagi memperdalam, menggali, mengkaji ilmu kepribadian, pengetahuan, pengalaman, dan wawasan khususnya mata pelajaran kimia, supaya di masa yang selanjutnya kita dapat memetik buah hasil jerih payah perjuangan keilmuan kita, guna meningkatkan kemajuan diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.